KPU Idam Holik ini kan juga menyarankan, kalau tadi kan ada saran untuk bisa revisi undang-undang pemilu begitu ya dan mengevaluasi. Tapi kalau misalnya solusinya begini, ketika misalnya memang harus ada 5 kotak suara, tapi kemudian yang menghitung itu dibagi 2 panel. Ada yang ngitung suara capres dan juga DPD, ada yang menghitung DPR, DPRD dan juga DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Apakah itu ideal, Bu Neni? Kemarin ini juga menjadi pembahasan kita bersama ya, tapi lagi-lagi itu kan menyalahi Undang-Undang 7 2017, Mas Jason. Jadi tetap kuncinya adalah kalau mau melakukan revisi di teknis, lakukan dulu revisi di Undang-Undang Pemilunya itu sendiri. Karena berbagai inovasi kreativitas juga tetap aja kan tidak boleh melampaui dari Undang-Undang Pemilu itu sendiri, Mas Jason. Dan saya kira ini bukan persoalan tua muda ya hari ini, Mas Jason, meskipun memang KPU juga sudah misalnya membatasi maksimal 55 tahun, tetapi kan karena tadi Bu Nadia juga menyinggung beban kerja KPPS ini sangat berat dengan kompleksitas teknis yang membebani dan mengakibatkan stres. Kalau toh kemudian dibagi 2 panel, apakah ini akan menjawab permasalahan juga? Saya kira dengan adanya 5 kotak itu tetap menyebabkan stres juga. Dan ada petugas misalnya yang langsung kambuh penyakit komorbidnya, bisa jadi pemeriksaan kesehatan juga tidak mampu tadi menjangkau keseluruhan kondisi kesehatan petugas, sehingga resiko ini juga tidak bisa terpantau secara sepenuhnya sih, saya melihat seperti Bu itu. Neni, ya kami tangkap artinya memang masih kurang ideal dan bahkan menyalahi undang-undang begitu. Terakhir sekali Bu Neni, singkat saja karena memang waktu kita sudah terbatas, apa kemudian yang direkomendasi dari DIP untuk KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap mereka-mereka yang sudah sakit ataupun terdampak dari beban kerja yang begitu berat pada saat proses pemilu ini? Iya, pertama KPU Bawaslu tentu harus punya responsibility ya, bertanggung jawab atas kejadian ini dan juga memberikan asuransi kepada mereka para korban. Lalu yang kedua yang paling penting adalah model pemilu serentak dan model pemilu serentak lokal itu saya berharap bisa dijalankan karena sistem itu dapat memastikan bagaimana juga fungsionalisasi partai politik itu juga berjalan, termasuk juga mesin partai politik itu juga berjalan. Dan saya berharap bahwa untuk memperbaiki model keserentakan pemilu ke depan, diharapkan pertimbangan yang digunakan itu secara komprehensif. Jangan sampai pembuat undang-undang itu hanya melihat berat sebelah dari sisi sudut pandang pelaku saja, yaitu partai politik. Tetapi pembuat undang-undang harus melihat secara keseluruhan penyelenggara pemilu, peserta terlebih pemilih dan juga rakyat. Baik, ini semoga masukannya benar-benar bisa menjadi pertimbangan untuk bisa men-split atau membagi pemilu tidak lagi serentak, baik dari itu capres, cawapres sampai dengan DPRD provinsi dan juga kabupaten kota. Harus ada pemisahan begitu ya dan revisi undang-undang. Itu poin yang sudah kita dapatkan. Terima kasih Ibu Neni Nurhayati dan juga Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.